Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal OSK tahun 2024 nomor 47 sampai nomor 50. Ini adalah bagian terakhir untuk series pembahasan soal OSK tahun 2024. Langsung saja nomor 47. Notasi sel standar elektroda PT untuk reaksi berikut adalah, di sini sudah diberitahu elektroda yang kita gunakan adalah PT. Maka kita harus mengetahui reaksi di katoda dan anoda seperti itu ya. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi. Coba kita perhatikan, bilangan oksidasi Mn di sebelah kiri adalah plus 3 karena dia merupakan ion monoatomik, seperti itu. Jadi muatan sama dengan biloxnya. Begitupun dengan I-, biloxnya min 1, Mn2+, biloxnya plus 2, dan I2 karena dia unsur bebas, biloxnya 0. Jadi di sini yang tereduksi adalah Mn karena biloxnya turun. Maka reaksi di katoda, reaksi reduksi adalah Mn3+ aqueous ditambah 1 elektron menjadi Mn2+ aqueous. Kita perlukan 1 elektron untuk menyamakan muatan di kiri dan di kanan. Seperti itu ya. Jadi di sini muatannya plus 3, ini minus 1, ini plus 2. Jadi 3 ditambah min 1 sama dengan 2, jadi muatan di kiri dan di kanannya sama, seperti itu ya. Ini plus 2. Oke, mari kita perhatikan reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi. Yang teroksidasi adalah I-, biloxnya meningkat dari minus 1 menjadi 0 ya, bilox I-nya naik. Maka persamaan reaksinya adalah 2I- aqueous menjadi I2 solid ditambah 2 elektron untuk menyamakan muatan. Karena di sini muatannya minus 1 dikali 2, minus 2, I2 tidak bermuatan, maka kita perlu 2 elektron supaya muatannya sama-sama minus 2. Di kiri sini minus 2, di kiri minus 2, di kanan juga minus 2. Seperti itu. Untuk menuliskan notasi sel, aturannya adalah seperti ini. Di bagian kiri adalah reaksi oksidasi, kemudian dipisahkan oleh jembatan garam, dan kemudian di sebelah kanannya adalah reaksi reduksi. Oke, yang mengalami oksidasi adalah I-, maka I- harus berada di sebelah kiri. Jadi kita perhatikan bagian soal B, opsi B gitu ya. Di sebelah kiri adalah I- menjadi I2 solid. Nah, karena pada reaksi oksidasi ini tidak terdapat padatan logam, kita perlu suatu elektroda inert. Dalam hal ini sudah diberitahu di soal, kita menggunakan platina. Ya, jadi kita tuliskan elektroda terlebih dahulu. Fungsi elektroda adalah untuk mengalirkan elektron dari anoda ke katoda. Seperti itu ya. Kemudian I- dan I2-nya harus dipisahkan dengan garis tunggal dikarenakan fasanya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya di sebelah kanan adalah reaksi reduksi. Mn3+ menjadi Mn2+ tidak perlu dipisahkan dengan garis tunggal karena fasanya sama-sama aqueous. Namun urutan penulisannya harus sesuai. Mn3+ menjadi Mn2+, maka kita tuliskan Mn3+ terlebih dahulu, kemudian Mn2+. Dan diakhiri dengan elektroda PT. Dikarenakan pada reaksi katoda juga tidak terdapat padatan logam yang bisa bertindak sebagai elektroda, maka kita perlu elektroda inert dari luar. Ya, dari sini kita perlukan platina juga. Oke. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah soal B. Kemudian sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas ya. Yang satu-satunya kemungkinan hanya B, karena sisanya di sebelah kiri Mn. Padahal yang harusnya di sebelah kiri adalah I- menjadi I2 karena reaksi oksidasi kemudian reduksi, seperti itu. Selanjutnya nomor 48, ini adalah salah satu soal yang cukup sederhana. Mari kita perhatikan. Potensial sel standar untuk reaksi berikut jika N0Cu2 plus Cu adalah 0,34 dan N0Cd2 plus Cd adalah minus 0,4 adalah, yang ditanyakan adalah N0 sel ya, potensial sel standar. N0 sel itu adalah N0 reaksi dari spesies yang mengalami reduksi dikurang N0 dari spesies yang mengalami oksidasi.
Di sini yang mengalami reduksi adalah Cu karena biloxnya turun ya. Coba kita perhatikan. Awalnya bilox Cu di sini plus 2, di sini menjadi 0, jadi Cu-nya mengalami reduksi. Kemudian CD-nya mengalami oksidasi. Awalnya bilox CD-nya adalah 0, kemudian menjadi plus 2. Jadi dapat kita simpulkan CD mengalami oksidasi. Oke, sehingga enol selnya adalah enol reduksi, yaitu enol Cu, plus 0,34 dikurang enol CD yang mengalami oksidasi, minus 0,4. Maka kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,74. Plus ya, jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 49. Besarnya pOH dari reaksi berikut jika tekanan O2 adalah 1 atm, suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi Al3+ adalah 1 molar, dan potensial sel terbaca 2,781 volt adalah, yang ditanyakan ini ya, pOH-nya berapa. Diketahui enol O2 menjadi OH- dan enol Al3+ menjadi Al. Oke, di sini kita menggunakan persamaan Nernst ya. Karena ini reaksinya tidak pada kondisi standar, karena pOH-nya bukan 0 ya. Kalau dia kondisi standar nanti OH-nya harus 1 molar sehingga pOH-nya 0. Di sini reaksinya tidak pada kondisi standar. Oke, maka kita hitung SL sama dengan enol sel dikurang 0,0592 dibagi N log Q. Ini adalah persamaan Nernst pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi persamaan ini berlaku pada 25 derajat Celcius. Kalau suhunya berbeda, maka kita harus pakai rumus yang satunya ya. SL sama dengan NL sel minus RT per NF ln Q. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tuliskan SL sama dengan NL sel dikurang 0,0592 dibagi N. Nah, log Q-nya, bagian Q-nya kita jabarkan lagi. Q ini adalah perbandingan konsentrasi produk terhadap konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Dari reaksi total ya, kita perhatikan. Yang kita masukin hanya spesi aqueous dan gas saja. Jadi konsentrasi Al3+ pangkat 4 dikali konsentrasi OH- pangkat 12. Dan dibagi tekanan O2 pangkat 3. Seperti itu. Berikutnya kita masukin datanya. SL udah diberitahu di soal 2,781. 2,781. Enol selnya kita hitung terlebih dahulu ya. Enol sel sama dengan apa? Enol yang mengalami reduksi dikurang enol yang mengalami oksidasi. Kalau kita perhatikan, yang mengalami reduksi di sini adalah oksigen. Karena di sini awalnya biloxnya 0, kemudian di sini di dalam OH- biloxnya adalah minus 2. Oke. Sedangkan Al-nya teroksidasi, di sini biloxnya 0, di sini jadi plus 3. Oke, jadi enol selnya adalah enol reduksi 0,401 dikurang minus 1,66. Oke, seperti itu. Maka kita peroleh reaksi hasilnya adalah 2, positif ya, 2,061 volt. 2,061. Selanjutnya 0,0592. Nah, N ini adalah koefisien elektron pada reaksi redoks setara. Seperti itu ya. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan. Untuk menyetarakan reaksi ini, kita harus mengalihkan reaksi oksigen menjadi OH- dengan 3 dan reaksi Al-nya dengan 4. Supaya apa? Supaya jumlah elektronnya sama ya, sama-sama 12. Nah, itulah yang dimaksud dengan N. N itu adalah koefisien elektron pada reaksi setara, yaitu 12 elektron dalam hal ini.
Kemudian log, nah konsentrasinya kita masukkan. Konsentrasi Al3 plusnya sudah diberitahu di soal, yaitu 1 molar, tekanan O2-nya 1 atm. Ya, kita masukin datanya, 1/4. Nah, OH- yang mau kita cari ya konsentrasinya. Jadi konsentrasi OH- pangkat 12, ini 1/3. Sudah. Selanjutnya 2,061 kita pindah ke kiri, jadi 2,781 dikurang 2,061, hasilnya 0,721, atau kita tuliskan aja ya, 2,781 dikurang 2,061 sama dengan minus 0,0592 bagi 12 log konsentrasi OH- pangkat 12. Di sisi kiri menyisakan 0,721. Di sisi kanan ini kita bisa modifikasi seperti ini. 0,0592 dibagi 12 dikali minus 12. 12-nya kita keluarkan saja. 12 dikali minus log OH- ya. Jadi minusnya kita masukkan ke dalam. Kita tempelkan ke log OH. Nah, ini 12 yang di sini ini pakai sifat logaritma ya. Sifat logaritma di mana log A pangkat B itu sama dengan B log A. Nah, seperti itu. Jadi log OH- pangkat 12 itu sama dengan 12 log OH-. Nah, minusnya di sini kita pindahin ke belakang biar lebih jelas minus log OH- kelihatan ya. Jadi kita tahu minus log OH- itu adalah POH gitu. Nah, di sini 12-nya kita coret. Maka kita peroleh 0,721 sama dengan 0,0592 min log OH- yaitu POH. Sehingga kita bisa hitung POH sama dengan 0,721 dibagi 0,0592. Hasilnya adalah 12,18. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Seperti itu caranya. Oke, mari kita bahas soal terakhir, yaitu elektrolisis 5 arus. Soal nomor 50, arus listrik sebesar 1,26 ampere dilewatkan pada suatu sel elektrolisis yang mengandung larutan asam sulfat selama 7,44 jam. Volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu, di dalam larutan asam sulfat itu ada ion apa saja. Asam sulfat itu rumusnya H2SO4. Asam ini adalah asam kuat, dan dia terdisosiasi menghasilkan ion H+, dan anion SO42-. Oke, sehingga reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi H+ ya. Jadi nanti kalau ada ion H+ di dalam suatu larutan, kemudian kita elektrolisis, ion H+ akan tereduksi di katoda menjadi gas hidrogen. Jadi ion H+ aqueous tambah 2 elektron menjadi gas hidrogen. Sedangkan ion sulfat ya kalau ada ion sulfat atau sisa asam okso yang lainnya, nanti yang teroksidasi di anoda itu bukan ionnya, melainkan air. Dan air kalau teroksidasi menghasilkan gas oksigen. Oke, reaksinya seperti ini. H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Karena yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen, jadi kita cukup fokus ke reaksi katoda saja. Dari persamaan reaksi katoda bisa kita tuliskan hubungan antara mol elektron dengan mol H2 seperti ini. Mol H2 sama dengan setengah dari mol elektron. Karena perbandingan koefisiennya 1:2. Mol elektron itu kita hitung menggunakan I kali T per F.
Seperti itu ya. Sehingga kalau kita tuliskan setengah dikali arusnya 1,26 dan waktunya ini harus dalam detik ya. Jadi 7,44 dikali 3.600 detik. Dan tetapan Faradaynya 96.500. Ini hasilnya atau mol hidrogennya adalah 0,1746 mol. Maka volume H2 pada kondisi STP adalah mol H2 dikali 22,4. Oke. Mol H2-nya 0,17486 dikali 22,4. Hasilnya adalah 3,917 liter. Jawaban yang paling mendekati adalah C, 3,91 liter. Oke, sekian video pembahasan soal OSK tahun 2024. Sampai bertemu di video-video berikutnya.